Penuhi hati kami dengan pujian-pujian yang baru, dengan nyanyian-nyanyian yang baru, agar hati kami penuh dengan sukacita. Pulihkan sepanjang waktu ini Bapa, supaya tempat ini penuh dengan hadirat-Mu, penuh dengan nyanyian, penuh dengan sukacita yang daripadamu. Haleluya. Katakan kepada Allah kita di tempat penghadiran ini. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah.
rasakan hadirat-Mu yang luar biasa. Kami rasakan kasih-Mu yang luar biasa. Segala pujian, hormat dan syukur hanya bagi-Mu anak domba. Kami katakan bersama haleluya. Amin. Sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu, kita memuji Tuhan sambil duduk gak apa-apa. Semua sepuh-sepuh yang datang. Tapi kita harus tetap bersuka cita dalam hati kita. Amin. Haleluya. Sekali lagi dong tepuk tangan bagi Tuhan. Yeay, yang keras. Rasanya membangkitkan. Kuasanya membangkitkan.
bekerja atas kita. Haleluya, yuk tepuk tangannya buat Tuhan. Yeay. Saudara yang terkasih, hari ini adalah perjamuan kudus, dan biarkanlah kita kembali mengingat di masa-masa kita jauh dari Tuhan. Ada kasih yang tidak pernah berubah, ada kasih yang tidak pernah meninggalkan. Betapa karyanya yang ajaib ketika Tuhan disalibkan. Ada kekuatan yang dahsyat yang menghapus dosa kita. Ada cinta yang tidak pernah berubah. Itulah cintanya Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu.
nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karyamu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ada? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa agung ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Sekali lagi kita nyatakan lagu ini bersama-sama. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Dengan segenap hati katakan, betapa agung ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa agung ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa agung ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Kami bersyukur atas kasih-Mu, oh Tuhan. Kami bersyukur karena kuasa-Mu. Haleluya, Yesus. Betapa agung ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih. Betapa agung ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya
Mari kita nyanyikan pujian refnya saja tanpa musik Bapak Ibu. Betapa kagumku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Sekali lagi satu suara, betapa kagumku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Sekali lagi, sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Kalau kami merenungkan kasih-Mu Tuhan, sungguh kami tidak dapat menyelidiki, tidak terjangkau oleh pikiran kami Tuhan. Karena kuasa-Mu, karena kasih-Mu lebih tinggi daripada langit biru, lebih dalam dari lautan, lebih lebar dari samudra, lebih luas dari bumi ini Tuhan. Dan jalan-Mu seperti tingginya langit dari bumi, rancangan-Mu juga Tuhan. Terima kasih untuk karya-Mu dalam hidup kami Tuhan. Biar setiap kami menjadi pribadi-pribadi yang mengenal Engkau, mengerti kehendak dan rencana-Mu dalam hidup kami ini Tuhan. Supaya kami tidak disesatkan dengan apapun juga yang ada di bumi ini Tuhan. Sebab ada banyak orang-orang bahkan dulunya mengenal Tuhan, percaya kepadamu, menyembah Engkau. Mereka meninggalkan Tuhan, tersesat mengikuti jalan-jalan dan ajaran dunia ini Tuhan. Ajar kami Tuhan mulai hari ini untuk semakin mengerti kehendak dan rencana-Mu dalam hidup kami. Terima kasih kami mau belajar kebenaran-Mu pagi ini Tuhan. Biar roh hikmat, wahyu dan roh pengertian turun di tengah-tengah kami, sehingga kami boleh mengerti apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan kehendaki untuk kami kerjakan selama kami ada di bumi ini Tuhan, yang sungguh amat singkat dan berlarunya buru-buru. Dan kami harus menghadapi setiap penderitaan dan kesusahan, tetapi kami percaya bahwa di dalam Tuhan kami dikuatkan, kami dibawa Tuhan, kami dibimbing Tuhan untuk berjalan dalam kehendak dan rencana Tuhan. Kami siap dengar firman-Mu pagi hari ini. Dalam nama Yesus, semua yang siap dengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Stephen tidak boleh keluar ya, nanti tiba-tiba saya suruh main musik. Baik, kita akan belajar firman Tuhan. Sudah keluar? Ya. Topiknya cerdik dan tulus. Ya, Bapak Ibu, kita akan baca firman Tuhan. Next. Kita akan melihat dalam Matius 10 ayat 16 dan Lukas 10 ayat 3 ya Bapak Ibu ya. Ya, HP-nya di silent. HP-nya di silent dulu supaya tidak mengganggu Bapak Ibu ya. Silent dulu sementara. Kita akan baca Matius 10 ayat 16, sama-sama kita baca 1, 2, 3. Matius 10 ayat 16. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Next, Lukas 10 ayat 3 sama-sama kita baca. Lukas 10 ayat 3. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Yang pertama seperti domba ke tengah-tengah serigala. Yang kedua seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Apa bedanya Bapak Ibu?
Ya sama saja domba ya. Cuma yang satu tidak disebutkan anak domba, tapi domba di tengah-tengah serigala. Setiap kita orang percaya adalah domba-dombanya Tuhan. Amin. Domba itu harus melahirkan domba. Masa melahirkan ayam? Domba harus melahirkan domba. Gembala melahirkan gembala ya. Orang domba tidak mau melahirkan, mandul jadinya ya. Nah, Bapak Ibu, kita semua harus punya persepsi ya, paradigma kita bahwa kita ini domba dan harus melahirkan domba. Harus kita bawa domba itu kepada Tuhan. Melahirkan secara rohani Bapak Ibu ya. Melahirkan dari air dan roh ya, seperti kemarin baptisan itu ya, dari air, kemudian lahir dari roh ya, dari roh Tuhan. Lahir di dalam Tuhan. Nah, ada domba, ada anak domba. Masing-masing itu, kalau domba, saudara, kalau saudara lihat, pernah lihat domba enggak? Wedus gibas kalau bahasa Jawanya ya. Wedus gembel gitu ya. Gembel kenapa? Enggak pernah dimandikan soalnya. Coba kalau dimandikan, bersih ya. Tapi karena orang Indonesia gembel semua wedusnya. Kalau domba-domba di Australia, di Israel itu bulu-bulunya bagus semua. Kenapa? Karena dibersihkan, dimandikan. Gembala itu memandikan domba-domba itu di sungai yang bersih, yang jernih, sehingga bulu-bulunya digunakan untuk wol ya, untuk pakaian yang mahal. Tapi di Indonesia wedusnya wedus gimbal ya, bulu-bulunya kena lumpur dibiarkan, kena kotoran dibiarkan saja. Kenapa? Karena tujuannya buat dagingnya saja gitu ya. Kalau di luar negeri enggak, tujuannya yang penting wolnya itu, bulu-bulunya yang dipakai, digunting setahun sekali ya Bapak Ibu ya, untuk dibuat pakaian. Dan itu pakaian yang mahal, karena untuk penghangat badan. Di luar negeri kan cuacanya dingin ya, cuacanya ekstrim, sehingga perlu pakaian yang sangat hangat. Walaupun ada matahari, kalau Bapak Ibu pergi ke Eropa, di Israel gitu saja, saya pernah ke Israel, panas matahari tapi dingin udaranya sangat sejuk, sangat dingin. Sehingga karena kontra seperti itu, pertama kali orang yang datang Israel pasti bibirnya pecah-pecah ya. Bibirnya pasti pecah-pecah karena menyesuaikan cuaca ya Bapak Ibu ya. Jadi domba itu tidak punya senjata. Domba kalau udah besar, udah dewasa, tanduknya itu melengkung, betul? Tanduknya melengkung. Kalau kambing kan tanduknya runcing ke atas ya, digunakan untuk nyerang ya. Orang takut sama kambing, tapi kalau sama domba, ya domba itu binatang digambarkan binatang yang lemah, nanti kita akan pelajari. Jadi di sini dikatakan Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, lihat aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Jadi seperti domba ke tengah-tengah serigala. Jadi seperti semua. Tenanan enggak Bapak Ibu? Seperti itu betulan atau tidak? Seperti, kata seperti. Sungguh-sungguh atau tidak? Tidak, tapi ya iya gitu ya. Kenapa? Karena kita ini diutus oleh Tuhan seperti domba, seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Loh, kenapa diutus ke tengah-tengah serigala? Padahal kan harusnya Tuhan itu membawa kita ke padang rumput yang hijau, ke air yang tenang, betul? Iya kan, senangnya seperti itu. Lalu nyanyi lagu Tuhan adalah gembalaku. Senang kan nyanyi lagu itu? Ia membimbingku ke air yang tenang. Tapi Yesus berkata, lihat aku mengutus kamu seperti domba, seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Harusnya kan Tuhan itu, aku dibawa Tuhan di padang rumput yang hijau ke air yang tenang. Nah, Bapak Ibu, kita akan nanti belajar. Dikatakan katakan selanjutnya, sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Kalau saudara mikir tentang ular, apa yang ada di pikiran saudara? Kata ular, hi ada ular gitu ya. Takut. Lalu apa lagi? Geli, jijik gitu ya. Ya, jadi ular itu licin gitu ya. Kelakuannya seperti ular gitu ya. Tapi tulus seperti merpati. Nah, ada kata-kata di bagian terakhir. Hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Bukan atau ya.
Kata dan itu menunjukkan sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Jadi antara cerdik sama tulus itu tidak bisa dipisahkan. Jangan cuma cerdik saja atau jangan cuma tulus saja. Yesus mau mengajarkan seperti itu. Karena ada banyak orang yang cuma cerdik saja, akhirnya jadi licik. Betul? Wah, orang pinter, pendidikannya tinggi, ilmunya tinggi, tetapi cuma cerdik, cuma pinter saja. Pinter ngapusi akhirnya, pinter korupsi, ya, pinter memanipulasi, pinter markup harga, pinter kasih laporan fiktif, laporan ganda gitu ya, bikin pajaknya ganda supaya tidak ditagih lebih ya, supaya untungnya banyak. Padahal saudara, saya ngajarin ada seorang anak, kalau kamu nanti kerja, kamu tiba-tiba ketemu dengan uang gitu ya, di meja kah, di kamar mandi kah, atau di lantai kah, jangan kamu ambil untuk dirimu, kamu ambil tapi kamu kasihkan ke pimpinanmu. Mengapa? Seringkali pimpinan yang baik itu menguji pegawainya, ngetes pegawainya, apakah anak ini jujur, tulus atau tidak. Iya toh? Kalau anak ini cuma cerdik saja, pinter saja, dia akan kantongi untuk dirinya sendiri, dia pakai untuk jajan gitu ya. Tapi kalau anak itu tulus, hatinya polos, maka dia tetap ambil, tapi bukan untuk dirinya, dia kasihkan ke pimpinannya. Karena kadang-kadang itu pimpinannya ngetes, tapi kadang-kadang juga punya orang lain. Padahal orang itu butuh untuk beli sesuatu yang sangat penting buat dia, tapi uangnya mungkin tiba-tiba jatuh karena ada di kantong bersamaan dengan HP atau bersamaan dengan barang yang lain, dia cabut sesuatu, uangnya jatuh, lalu dia pergi. Nah, kalau kita orang yang cerdik dan tulus, maka kita ambil. Cerdik itu mengambil sesuatu, cerdik itu nanti kita akan belajar. Cerdik itu tanggap, dia ambil tapi dia kasihkan ke pimpinannya. Maka pimpinannya akan bilang, oh orang ini tulus, anak ini tulus, maka dia akan naikkan gajinya. Jadi dia untung lebih daripada sekedar dia ambil 50, 100 ribu yang ada di lantai, yang ada di meja. Dia untung sekali itu, tetapi rugi selamanya. Kenapa? Karena karakternya udah dicap. Dia ini suka ambil barangnya orang, gitu ya. Lalu kita lihat Lukas 10 ayat 3 tadi. Lukas 10 ayat 3 dikatakan next. Lihat, pergilah sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Pergilah, ada perintah pergilah. Jadi satu keharusan yang ada pada setiap kita orang percaya untuk pergi memberitakan firman Tuhan, untuk jadi saksi Tuhan, dan jadi saksinya itu di tengah-tengah serigala. Bapak Ibu, sekeliling kita ada banyak serigala. Walaupun saudara tidak dekat dengan orang, saudara dikelilingi dengan serigala-serigala. Nanti kita akan belajar serigalanya yang ada di mana. Next, ingatlah bahwa kita akan mempertanggungjawabkan semua kelak di hadapan Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi. Setiap kita akan mempertanggungjawabkan hidup kita, perbuatan kita kepada Tuhan. Tidak ada di hadapan Tuhan yang tersembunyi. Kita tidak bisa bersembunyi di hadapan Tuhan. Makanya Tuhan mengajari kita pagi hari ini untuk kita cerdik seperti ular, tetapi tulus seperti merpati. Next. Coba saudara angkat tangan Bapak Ibu saudara. Nah, tangan kanan. Saudara perhatikan jempol. Kalau jempol saya sakit, itu tangannya kukunya jelek-jelek ya. Coba perhatikan. Lalu saudara baca di atas. Ingatlah 5 kata ini. I do this for Jesus. Ayo sama-sama katakan. I do this for Jesus. Jadi kita harus melakukan ini untuk Tuhan. Kita melakukan pekerjaan yang dikerjakan oleh tangan kita untuk Tuhan. Amin. Setiap kita harus melakukan semua yang kita kerjakan untuk Tuhan, seperti Rasul Paulus berkata, segala sesuatu yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Apapun itu pekerjaan yang ada di bumi ini, saudara masak di dapur, saudara nyapu, saudara kerja, pekerjaan saudara, bahkan mungkin saudara ngamen, saudara mulung,
botol bekas untuk dijual, ya. Saudara membersihkan sesuatu, saudara mungut sampah, saudara nolong orang di jalan, saudara melakukannya seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya. Kenapa kata seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia? Seperti itu tadi apa kata seperti? Artinya apa? Kata seperti itu apa artinya? Enggak sungguh-sungguh ya toh? Enggak beneran, karena seperti perumpamaan, umpamanya gitu ya. Kalau kita melakukan sesuatu, saudara itu lakukan seperti untuk Tuhan. Artinya saudara lakukan itu pada saat itu bukan untuk Tuhan, tapi untuk orang itu. Tetapi tujuan motivasi kita melakukannya untuk Tuhan. Maka kita akan menerima berkat dari Tuhan. Kita akan menerima anugerah dari Tuhan. Tetapi kalau kita melakukan sesuatu, kita lakukan untuk manusia, saudara mengatakan, wah nanti saya akan dibalas. Artinya mengharapkan balasannya atau balas budi. Padahal budi tidak pernah balas. Dikasih tidak pernah balas, lali. Kalau dikasih sesuatu lali, itu budi ya. Seringkali seperti itu. Ya kita belajar. Next. Lihat aku mengutus kamu. Next. Lihat aku mengutus kamu seperti domba. Domba itu binatang yang lemah. Domba itu binatang yang suka hidup berkelompok, ya, tidak mau memisahkan diri dengan yang lain. Itu domba yang benar. Domba itu butuh seorang gembala, seorang pemimpin yang mau mengarahkan, yang bisa mengarahkan mereka ke padang rumput yang hijau, ke air yang tenang. Domba itu butuhnya rumput dan air, ya, dia makan rumput dan air, itu kebutuhan domba. Dan keamanan tentunya, makanya butuh seorang gembala. Nah kalau serigala, ke tengah-tengah serigala, yuk next terus aja di. Serigala itu adalah binatang yang buas, ya. Serigala binatang yang buas. Serigala sukanya menyendiri. Ini perbedaan antara domba dengan serigala. Serigala mementingkan diri sendiri. Serigala sukanya mengintimidasi dengan suaranya, aumannya ya, lolongannya, gonggongannya. Serigala hidupnya serakah, suka memangsa daging. Daging apa saja dia mangsa. Ular, ada domba itu makanannya empuk, ayam, apa semua, daging semua dimakan oleh serigala. Karena sukanya makan daging, hidupnya kedagingan. Jadi perbedaan antara domba dengan serigala. Kita akan belajar Bapak Ibu. Nah kita lihat dulu sebelum kita belajar antara serigala sama domba. Ini ada gambar seorang wanita di Kenya. Ini sorotan dunia yang saya kutip ya. Bertemu teman lamanya yang sedang kecanduan narkoba dengan kondisi miskin dan terlantar di pinggir jalan. Lalu dia membawanya ke rehabilitasi dan lihatlah informasi perubahan pria tersebut. Prianya diubahkan Tuhan. Tadinya hitam, dekil, dekil and the kumel gitu ya. Orangnya ya, udah dekil, kumel lagi, enggak terawat. Nah setelah dibawa ke rehabilitasi, wah udah pakai dasi, udah senyum-senyum gitu ya, udah menegakkan kepalanya gitu ya. Tadinya nunduk, nengok lihat aja takut gitu ya, ketakutan lihat itu. Kalau jelas ini kelihatan sekali. Yang kelihatan cenyuk matanya, kenapa? Karena kulitnya hitam ya. Kelihatannya matanya sama giginya saja ya. Nah Bapak Ibu, ini yang harus kita kerjakan, mengubah orang yang hidup dalam kegelapan, dalam dosa, ke dalam terang. Kita diutus Tuhan seperti domba ke tengah-tengah serigala. Nah kita akan belajar dalam diri setiap manusia, setiap kita. Next, ada sifat domba yang seharusnya kita beri makan setiap hari agar kuat dan sehat untuk menjadi persembahan kepada Tuhan. Ya, di dalam setiap kita itu ada sifat domba. Setiap manusia punya sifat domba. Tetapi juga nanti kita akan belajar, ternyata dalam diri manusia ada sifat serigala juga. Sifat domba itu ada belas kasihan, welas asih, ada kebaikan, ada kemurahan, ada kelemah lembutan gitu ya. Domba itu kan lemah, binatang yang lemah, butuh seorang pemimpin, tadi sudah kita baca. Butuh seorang gembala untuk mengarahkan domba itu, mengeluarkan dari kandang, membawanya ke rumput yang hijau, ke air yang tenang, memandikan domba itu, mengobati yang sakit. Itu domba. Seperti Yesus mengatakan, next,
Matius 15 ayat 24, jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Jadi Yesus datang dari surga ke bumi, diutus oleh Bapa untuk menyelamatkan domba-domba yang hilang dari umat Israel. Kita juga sama, ada di Pucang Gading. Tuhan utus kita untuk mencari domba-domba yang terhilang. Amin. Dari antara umat-umat Tuhan, mungkin sudah tahunan tidak ke gereja, sudah tahunan tidak melayani karena kecewa. Dulu kecewakan dengan rekan sepelayanan atau apa sehingga tidak mau melayani lagi. Atau mereka kecewa dengan Tuhan karena doanya tidak dijawab-jawab, gitu ya. Kan banyak orang yang seperti itu, kecewa sama Tuhan. Aku nggak mau gereja-gerejonan, wis, mau pelayanan wis, doa aku nggak dijawab. Salah doa. Salahnya dewe, marah sama Tuhan, gitu ya. Banyak orang seperti itu. Nah, itu yang perlu kita jangkau. Nah, Bapak Ibu, dalam diri setiap kita juga, dalam diri setiap manusia, ternyata bukan hanya sifat domba yang ada, tetapi ada sifat serigala. Apa buktinya? Suka marah, kalau disinggung sedikit marah. Itu domba suka marah, bengis, kejam. Serakah, ya, sudah dikasih satu, minta lagi, gitu ya. Ada enggak jemaat di sini? Udah dikasih satu, minta lagi? Enggak ada ya. Di luar ada, sini tidak ada. Padahal masih ada orang lain yang perlu dikasih itu barang atau apalah, sembako lah atau apa, tapi minta terus, gitu ya. Kalau tidak ada sembako, pindah di tempat yang lain. Ada enggak di sini, Bapak Ibu? Enggak ada ya, di luar ada. Ya, itu serakah, udah dikasih, minta lagi, harusnya cukup, karena ada orang lain lagi yang butuh, betul? Harus kita seperti itu. Mementingkan diri sendiri, egois, itu sifat serigala. Egois. Lalu permusuhan, tersinggung sedikit langsung jotaan. Jotaan itu apa? Neng-nengan. Ya. Lalu intimidasi, pakai HP apa WA gitu. Orang ini kayak gini diintimidasi ya Bapak Ibu lewat HP. Kalau anak jadi durhaka, anak itu. Ya, itu sifat serigala. Jadi Bapak Ibu, kalau kita sudah tahu dalam diri kita ada sifat serigala dan sifat domba, mana yang harus kita kasih makan? Mana yang harus kita kasih makan? Domba yang harus kita kasih makan. Jangan kita kasih makan serigala dalam diri kita. Jangan kasih kesempatan kepada iblis untuk membuat roh itu muncul dalam diri kita. Kolose 3:5-6 berkata, next. Kolose 3 ayat 5-6 berkata, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Keserakahan itu sama dengan penyembahan berhala. Keserakahan itu sama dengan kenajisan. Keserakahan itu sama dengan hawa nafsu. Keserakahan itu sama dengan sesuatu yang ada di dunia ini. Jadi keserakahan itu sama. Nah, Bapak Ibu, saya pernah menjelaskan 10 perintah Allah kepada seseorang. Penyembahan berhala sama membunuh itu sama tidak? Di hadapan Tuhan. Sama. Mencuri sama tidak menghormati orang tua sama enggak? Sama di hadapan Tuhan. Jadi kalau kita mencuri artinya kita enggak menghormati orang tua. Atau mencuri itu sama dengan penyembahan berhala. Mencuri itu sama dengan membunuh, sama. Mencuri sedikit atau mencuri banyak sama saja di hadapan Tuhan. Dosa kecil, dosa besar sama. Ya, ibaratnya seperti pasir sama batu, kalau dimasukkan air tenggelam enggak? Tenggelam. Kecuali batu apung. Ada batu apung, mengapung di atas. Tapi kalau batu beneran, pasir pasti masuk. Pasir yang kecil sekali, tenggelam di dalam air. Sama juga dosa besar, dosa kecil tenggelam dalam lautan neraka. Jadi kita harus waspada. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Ingat, ada percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Jadi keserakahan itu sama dengan penyembahan berhala. Berhala apa? Berhala uang. Serakah, pengennya untukku. Orang lain tidak perlu dibagi.
Next. Ada pepatah mengatakan, next. Segunung emas tidak akan cukup bagi orang yang serakah, tetapi sepiring nasi akan cukup bagi orang yang bersyukur. Amin. Segunung emas, emasnya banyak sekali ya, tidak akan cukup. Perlu lagi menggali emas yang lain. Kalau perlu nyuri tempat yang lain, ngerampas tempat yang lain. Itu orang yang serakah. Tidak cukup kekayaannya 1 miliar, pengennya bermiliar-miliar, bahkan triliun. Sehingga apa yang dilakukan? Pengen uangnya triliunan, apa yang dilakukan? Korupsi akhirnya. Ketahuan, meringis-meringis saja di depan media, dada-dada di depan kamera, ya. Nggak malu, nggak takut. Kenapa? Karena sudah mati hati nuraninya, sudah mati hidupnya. Karena hidupnya dipengaruhi dengan keegoisan tadi. Nah, coba kita lihat sekarang ini. Next. Saudara coba lihat fokus. Fokus di depan, coba lihat gambar di depan. Gerak enggak? Gerak enggak? Muter enggak? Ada yang bilang muter kemana? Muter atau diam? Ayo, diam atau muter? Coba perhatikan. Lihat yang di tengah. Lihat yang di tengah, antara 4 itu, lihat tengahnya yang segi 4 tapi runcing itu, tengahnya persis. Muter. Kalau lihat tengahnya muter ya. Tapi kalau dilihat satu-satu enggak muter, dia diam, betul? Kata orang, kalau muternya pelan berarti saudara sedang stres. Tapi kalau muternya kenceng, stresnya berat. Kalau muter sering, artinya sudah tidak bisa melihat, itu sudah puyeng, moto peteng ya sudah, karena sudah terlalu cepat jalannya ya. Ya, berhenti, berarti normal, sehat. Kalau gambar dilihat ini berhenti, artinya gambarnya berhenti, saudara lihat, saudara tidak stres. Itu cuma penelitian. Ini orang Jepang, ilmuwan Jepang yang gambar ya. Kalau diganti uang pasti matanya merah semua dan hijau. Ya, ini orang profesor dari Jepang yang gambar, lalu disuruh lihat pasien-pasien di rumah sakit. Kalau pasiennya terlalu melihatnya lalu muterannya terlalu kencang, berarti stresnya sangat berat gitu ya. Tapi kalau diem gambarnya berarti dia sudah sehat gitu ya. Cuma intermezzo aja ya. Yuk kita belajar tentang cerdik ya. Apa itu cerdik? Definisi cerdik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, cerdik sebagai cepat mengerti situasi dan pandai mencari pemecahannya. Cerdik juga bisa berarti panjang akal atau banyak akal, gitu ya. Jadi cerdik itu orang yang cepat mengerti situasi. Begitu lihat situasi dia mengerti. Lalu cara memecahkan masalah gimana gitu ya. Jadi saudara pernah lihat film Dora the Explorer? Iya. Ketika menemukan jalan buntu, apa yang dilakukan? Tanya peta ya, tanya peta gitu ya. Lihat peta, baru dia temukan jalan keluar gitu ya. Kadang-kadang monyetnya juga menemukan jalan keluar. Monyetnya lewat atas gitu ya. Lalu Dora ikut-ikutan lewat atas. Oke, cerdik lebih lanjut. Pintar dan pandai membuat keputusan, terutama dalam hal-hal praktis. Itu orang cerdik. Lalu cerdik juga memiliki dan memperlihatkan kecerdasan atau keterampilan praktis dalam merancang sesuatu. Cerdik itu cepat mengerti suatu masalah dengan pemecahannya, cepat mengerti gitu ya. Lalu kita akan melihat contoh penggunaan kata cerdik dalam kalimat. Dikatakan gini, jika jadi pedagang, selain harus pandai berdagang, harus cerdik pula gitu ya, harus cerdik. Nah, ini yang dilakukan oleh pedagang-pedagang. Kadang-kadang cuma cerdik itu kalau cuma cerdik saja akhirnya menipu. Ngomong,
Wah, belum dapat untung saya, padahal untungnya udah berlipat-lipat. Jangan segitu Pak, Bu, saya belum dapat untung, padahal untungnya udah gede gitu Bapak Ibu. Ya kalau sudah dapat untung bilang dapat untung, saya dapat untung, sudah dapat untung, silahkan kalau mau ambil. Jangan ngomong sudah dapat untung, ngomongnya belum dapat untung, pingin dilipatkan lagi harganya, ya. Jadi cuma cerdik saja. Yuk kita lihat gambar berikut ini. Next. Ah, ada gambar itu Bapak Ibu. Tidak melayani hutang atau bon. Hiroshima hancur karena bom. Usaha hancur karena bon. Ini orang cerdik, pedagang yang cerdik. Biasanya kalau orang di kampung suka ngebon, suka utang, tulisi ini. Tapi bahaya kalau yang suka utang tidak bisa baca. Kalau tidak bisa baca, bacain. Pak, tahu enggak tulisan di depan? Apa ya Bu? Saya tidak bisa baca, tak bacain ya Pak. Gitu. Tidak melayani utang Pak, tidak melayani bon. Kenapa? Karena Hiroshima, kota di Jepang, hancur karena bom. Dan usaha saya kalau diutang terus lama-lama hancur, tidak bisa muter uangnya. Ini cerdik Bapak Ibu. Dia bikin warung kecil di rumah dan dikasih tulisan seperti itu. Kenapa? Karena orang di sekitar situ suka ngebon, suka utang ya. Dan utangnya lama baru dibayar. Bahkan ada yang tidak dibayar, udah pindah rumah tidak dibayar. Kita udah tidak tahu kemana orang itu. Guyon Bapak Ibu. Mengapa kita perlu cerdik? Mengapa Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya harus cerdik? Next. Kejadian 3 ayat 1 mengatakan, adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Jadi ular itu cerdik, lalu memutar balikkan firman. Ada banyak orang, hamba Tuhan, umat Tuhan cerdik, lalu diputar balikkan firman, ditafsirkan dengan penafsiran sendiri, tidak sesuai dengan firman Tuhan, seperti ular. Ular kalau dalam Alkitab, dalam firman Tuhan selalu dilambangkan sebagai iblis atau satan. Itu ular tua, naga besar di dalam kitab Wahyu. Ular ialah binatang yang paling cerdik. Mengapa ular digambarkan sebagai binatang yang paling cerdik? Saudara ingat, ular itu melambangkan iblis. Iblis itu asalnya dari mana? Dari sorga. Malaikat Lucifer, ya, Tante Lucy. Tante Lucifer, tapi bukan Lucy tok, Lucifer. Malaikat diciptakan duluan daripada manusia. Malaikat lebih duluan tahu tentang Tuhan daripada manusia. Itulah malaikat iblis itu lebih tahu, lebih cerdik. Dan kalau orang mencari pesugihan, orang dapat kekayaan. Cari pesugihan di Gunung Kawi, cari pesugihan di Gunung Kemukus, cari pesugihan di mana gitu ya. Nyai Blorong di pantai selatan, dapat kekayaan. Dari mana kekayaan itu didapat? Dari mana iblis memberikan kekayaan itu? Bapak Ibu harus mengerti bahwa iblis itu kerjanya mencuri, lalu membunuh, yang terakhir membinasakan di dalam neraka. Jadi kalau orang mencari kekayaan kepada setan, setan kasih kekayaan. Tapi sesungguhnya setan itu mencuri dari anak cucu keturunannya sampai ketiga, keempat, diambil, dikasihkan kepada orang yang cari pesugihan itu loh. Makanya kita tidak heran orang yang sugih dengan pesugihan, anak cucunya hancur, keluarganya kacau. Mengapa? Karena menyembah berhala tadi, ya, keserakahan tadi. Orang yang serakah menyembah berhala, menyembah pesugihan, menyembah kekayaan, hidupnya akan hancur di hadapan Tuhan, bahkan di hadapan sesama. Kita hanya belajar dari kecerdikannya ular saja, tapi ingat, cerdik sama tulus tidak bisa dipisahkan. Kalau dipisahkan ya tadi jadinya licik tadi ya Bapak Ibu. Next, berikutnya. Nah, ini cuma gambar saja.
Tak hanya kambing, ular piton ini juga menelan seorang ibu parubaya. Ya. Ular, ya. Kita cuma belajar cerdik seperti ular, tapi ini ular diam-diam memangsa, bukan hanya memangsa kambing ayam, tapi memangsa orang. Manusia, ini warga daerah Tanjung Jabung Barat, Jambi yang dimakan. Lalu ini ada lagi orang di daerah Sidrap, Sulawesi Selatan. Next ya. Next. Itu akhir hidup nenek Hasiah ditelan ular piton 6 meter. Itu tanggal 1 April kemarin. Baru 1 April kemarin ya. Ditelan ular piton 6 meter. Saya pernah nangkap ular piton bersama bapak saya dulu. Makan ayam saya di kandang. Ayamnya kok teriak-teriak, ribut-ribut di kandang, ternyata ada ular piton itu baru 3 meter lebih, 3,5 meter. Zaman itu tahun-tahun 90-an ular itu laku 30.000 dan bisa dibelikan anak sapi. Nah, bapak saya beli anak sapi. Jadi dari ular itu dibeli orang, kulitnya diambil, dijual kulitnya toh, dikeringkan. Lalu uangnya bapak saya belikan anak sapi. Anaknya jadi besar dan beranak. Dari ayam yang ditelan ular piton, ularnya ditangkap jadi sapi, sapinya beranak itu ya. Tapi ini ular benar-benar binatang yang cerdik tetapi juga buas ya. Cerdik tapi buas, makannya juga makan daging sama seperti serigala. Makanya untuk menghadapi serigala kita harus cerdik seperti ular. Yesus mengajarkan gitu. Kalau kita menghadapi serigala, kita harus cerdik seperti ular, tetapi tulus seperti merpati. Matius 3 ayat 7. Next. Dikatakan, tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka. Ia ini Yohanes Pembaptis, Bapak Ibu. Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Orang Farisi dan orang Saduki menghadapi murka Tuhan yang akan datang. Mengapa? Karena tidak bertobat hidupnya. Hidupnya cuma tahu firman. Dia hafal firman Tuhan. Orang Farisi itu hafal firman Tuhan. Titik komanya dia tahu, dia hafal. Dia katam. Ya, katam. Saudara, saya sering kali kalau lewat gitu ya bersama istri jalan-jalan. Di jalan itu banyak orang yang duduk termenung, bahkan jalan-jalan robek-robek pakaiannya gitu ya. Udah robek-robek jalan gitu. Lalu saya mengatakan, wah orang itu sudah katam 7 kali pasti. Sampai enggak kuatnya jeblok otaknya. Cuma katam tok tapi enggak melakukan. Ada banyak orang cuma hafal firman Tuhan tapi enggak melakukan. Kerjanya apa? Kalau orang hafal firman Tuhan enggak melakukan, kerjanya apa Bapak Ibu? Mengkritik. Dengar khotbah, saya sudah tahu itu firmannya, pasti lari ke sini, lari ke sini, lari ke sini, ke sono gitu ya. Wah, itu. Wah. Orang yang cuma tahu firman tapi tidak melakukan, itu hidupnya tidak rendah hati tapi sombong. Dia akan, dia mulai menghakimi saya itu. Wah, itu firman untuk dia itu cocoknya gitu ya. Tapi bukan untuk dirinya. Orang Saduki seperti itu. Sehingga Yohanes Pembaptis berkata, hai kamu keturunan ular beludak, gitu ya. Ular yang ganas, ular yang mematikan, ular yang memakut bangsa Israel ketika ada di padang gurun. Ular-ular beludak itu dipakut mati, kecuali yang memandang ular tembaga yang dinaikkan oleh Musa. Ulangan 4 ayat 6. Next. Dikatakan di sana, lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Orang akan melihat kita kalau kita melakukan ketetapan Tuhan, mendengar ketetapan Tuhan, dan kita ikut apa maunya Tuhan. Apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kita? Kita melakukan dengan setia, kata firman Tuhan. Lakukanlah dengan setia, sebab itulah yang menjadi kebijaksanaanmu. Kalau kita melakukan ketentuan-ketentuan Tuhan, kita melakukan firman Tuhan, itu menjadi kebijaksanaan dan akal budi kita.
Tuhan akan melihat hidup kita ini berbeda dengan bangsa-bangsa yang lain, dengan orang yang lain yang tidak mengenal Tuhan. Itulah kecerdikan. Nah, kita akan belajar tentang ketulusan. Next. Nah, ini Bapak Ibu, ada anak perempuan bercermin, tapi yang dilihat di cermin siapa? Nenek perempuan, ya. Ada tulisan di situ, it is only a short trip, enjoy it. Apa maksudnya Bapak Ibu? Yang tahu bahasa Inggris pasti ngerti. It is only a short trip. Ini adalah perjalanan yang singkat. Enjoy it. Tetaplah bersuka cita. Tetaplah enjoy, tetaplah santai. Santai saja. Nikmati saja. Hidup kita ini perjalanan yang singkat. Amin. Hidup kita ini singkat Bapak Ibu. Kita baru rasain, padahal ketoknya kemarin baru hari Minggu, kok ini sudah hari Minggu lagi gitu ya. Rasanya seperti itu. Ada banyak orang yang berkata demikian. Kayaknya kemarin baru tahun baru, kok ini sudah tahun baru. Kayaknya kemarin baru lebaran, kok ini sudah lebaran lagi gitu ya. Waktunya kayak singkat gitu ya. Memang waktunya dipersingkat. Gak kayak dulu waktu saya masih kecil, waktunya lama gitu ya. Sekarang waktunya ketoknya kok singkat banget. Baru baca firman Tuhan 1-2 pasal, waktunya sudah mau berangkat kerja gitu ya. Kayak diburu-buru waktunya. Memang seperti itu. Manusia itu dikejar-kejar waktu. Tapi kita orang percaya kepada Tuhan, yang percaya dan memegang janji Tuhan, setiap kita ini bukan dikejar waktu. Yang harus kita mengerti, kita ini dikejar berkat. Amin. Saudara dan saya harus percaya bahwa kita ini dikejar berkat. Amin. Jangan berkat itu saudara kejar. Kalau saudara mengejar berkat, berkat itu akan larinya lebih kencang daripada saudara. Tapi kalau kita mengejar Tuhan, mengejar perkenanannya Tuhan, mengejar hadirat Tuhan, kita mengejar sumber berkat itu, maka berkat itu akan melari kepada kita, akan mengejar kita, asal kita nemukan sumbernya itu. Jadi saudara, kita harus pahami. Mari kita belajar tentang ketulusan. Tulus menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti sungguh dan bersih hati, atau benar-benar keluar dari hati yang jujur. Tulus juga dapat diartikan sebagai sikap jujur, tidak berpura-pura, atau ikhlas itu, dan ikhlas. Jadi ikhlas itu sama juga dengan tulus. Jujur itu sama juga dengan tulus. Ada orang mengatakan polos, ya. Orang itu polos sekali, anak itu polos banget gitu ya. Orangnya jujur. Nah, coba kita lihat ayatnya di dalam Kejadian 20 ayat 6. Dikatakan gini, lalu berfirmanlah Allah kepadanya dalam mimpi. Aku juga tahu bahwa engkau telah melakukan hal itu dengan hati yang tulus, maka aku pun akan mencegah engkau untuk berbuat dosa terhadap aku. Sebab itu aku tidak membiarkan engkau menjamah dia. Orang yang tulus dijagai dengan firman-Nya. Amin. Kalau saudara dan saya tulus, Tuhan akan menjaga kita. Tapi kalau kita punya motivasi yang keliru, punya motivasi yang salah dengan apapun juga, entah pelayanan, entah pekerjaan, entah di dalam rumah tangga, saudara tidak tulus, saudara tidak akan dijaga Tuhan. Ingat, Tuhan hanya menjaga orang yang tulus. Amin. Mari kita hidup tulus di hadapan Tuhan. Tadi tulus itu ikhlas, tulus itu jujur, gitu ya, apa adanya, itu orang yang tulus. Ini kisah tentang Abraham ketika berhadapan dengan Raja Abimelek, gitu ya. Lalu Abraham ngomong, itu bukan istriku, tapi dia saudaraku, gitu ya. Akhirnya Sarah diambil oleh Raja Abimelek. Tapi waktu malam mimpi Raja Abimelek, Tuhan berfirman, kamu harus mati sebab dia sudah bersuami, gitu ya. Lalu negosiasi, Raja Abimelek, aku belum menjamah dia Tuhan. Orang itu ngomong, Abraham ngomong kalau dia bukan istrinya, dia saudaranya, maka aku ambil, gitu. Makanya firman ini datang, ya, tertulis, aku juga tahu bahwa engkau telah melakukan hal itu dengan hati yang tulus, maka aku pun mencegah engkau untuk berbuat dosa terhadap aku. Kalau kita tulus, Tuhan akan mencegah kita untuk berbuat dosa terhadap Tuhan. Asal kita tulus di hadapan Tuhan, melayani dengan tulus, melakukan pekerjaan dengan tulus. Mazmur 37 ayat 37, kita baca sama-sama ayat ini.
Mazmur 37 ayat 37. Ini ayat yang terakhir Bapak Ibu. Senang Bapak Ibu kalau ayat yang terakhir? Lumayan. Kalau sudah dibilang ayat yang terakhir gitu seneng ya. Kita mulai baca ayatnya ya. Mazmur 37 ayat 30. 1, 2, 3. Mazmur 37 ayat 37. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur, sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Katakan amin. Saya bacakan sekali lagi, Mazmur 37 ayat 37. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur, sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Orang yang tulus, orang yang jujur, dan suka damai. Ada 3 hal yang kita lihat, kita pelajari di ayat ini. Jujur, tulus, jujur, dan suka damai. Akan ada masa depan. Saudara ingin punya masa depan? Mari kita lakukan ketiga hal ini. Tulus, jujur, suka damai. Kalau kita disakiti orang, berdamailah, ampuni orang itu. Ya, kalau saudara sendiri pernah melakukan kesalahan, mintalah ampun. Kita bereskan, kita rekonsiliasi dengan Tuhan, supaya masa depan itu menjadi jaminan bagi kita. Karena Tuhan menjamin orang yang melakukan ketulusan, kejujuran, dan suka perdamaian. Kita melihat gambar ini. Mother Teresa berkata, jika orang lain menganggap kita sampah, maka kita harus mengolah sampah itu agar bernilai jual tinggi. Lalu buktikan kepada mereka bahwa kita berkualitas. Amin. Hidup kita ini berkualitas. Kalau orang anggap kita sampah, ya biarin aja. Kita bisa mengolah sampah itu menjadi barang yang bernilai tinggi. Betul? Ada orang yang mendaur ulang sampah bisa dijual. Itu ya. Kalau orang menganggap menyepelekan kita, puji Tuhan, katakan terima kasih. Karena kita ini sudah diangkat oleh Tuhan dan kita diperhitungkan oleh Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Bisa minta tolong Mas Joshua atau Mas Joshua boleh? Mas Joshua boleh ya? Satu lagu, Ku Masuk Ruang Maha Kudus. Haleluya. Kita akan datang kepada Tuhan untuk perjamuan kudus pagi hari ini. Haleluya. Mari kita persiapkan hati kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita renungkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih biar kami punya kecerdikan dan juga ketulusan. Tidak hanya kecerdikan, tetapi ketulusan dalam diri kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada pagi hari ini. Engkau luar biasa, Engkau dahsyat, Engkau ajaib. Kami bersyukur buat anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Yesus. Kami mau masuk dalam ruang Maha Kudus-Mu dengan darah-Mu